Stella, aku sekarang tidak punya apa-apa. Kamu menikah denganku. Pasti sangat mengecewakan. Tidak sama sekali. Kalau kita bekerja keras bersama, kita akan perlahan-lahan mengisi rumah ini dengan semua yang kita butuhkan. Ethan, aku menyiapkan ini. Aku akan pergi tanpa apa. Perjanjian Sirai. Di sini, aku sudah menandatanganinya. Kalau suatu hari, aku pernah melakukan sesuatu yang menyakitimu, kamu bisa tanda tangani ini kapan saja, dan menceraikanku, dan jangan pernah memaafkanku. Kalau begitu, ingat baik-baik ini. Kalau kamu pernah melakukan sesuatu yang menyakitiku, aku tidak akan pernah membiarkanmu menemukanku lagi. Mulai sekarang, semua pekerjaan berat akan kukerjakan. Kamu fokus saja mengejar mimpimu. Dasar kamu, itu tidak akan pernah terjadi. Di kehidupan ini dan selanjutnya, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi dariku. Aku Stella Ainsworth, bersumpah kepada langit, bahwa di hidup ini dan selanjutnya, aku hanya akan mencintaimu, Ethan Rhodes. Lima. Empath. Selamat tahun baru. Semua kekasih di dunia mendapatkan akhir yang bahagia. Selamat tahun baru. Aku berharap kamu, Kaya, Barentang, dan berkelimpahan rezeki, rumah tangga yang makmur, keluarga yang sejahtera, dan sukses dalam segala hal. Selamat dan sejahtera. Selanjutnya, kami mengundang Presiden Nexus Pharma Group, Stella Ainsworth, dan mitranya, ainsi que Dan Menyampaikan Sepatadua Patakata, Mari kita berikan sambutan. Halo semuanya, Nexus Pharma Group telah berhasil go public hari ini. Pertama-tama, aku ingin berterima kasih kepada mitraku, Jasper. Tanpanya, aku tidak akan berada di posisi seperti sekarang, dan Nexus Pharma Group tidak akan berada di posisi seperti sekarang. Menurutku, kita saling melengkapi. Kalau bukan karena kepercayaanmu padaku, aku tidak bisa mewujudkan nilai diriku sendiri. Bisakah kalian berdua memberikan pesan untuk dikenang dari momen ini? Hanya dalam 5 tahun singkat, bisa mencapai begitu banyak. Cametron Ainsworth Thorne, benar-benar tak terbendung. Kalian berdua benar-benar legendaris. Stella, kamu dan Jasper telah menjadi pasangan yang sempurna. Kamu pasti sudah melupakan aku sekarang. Bapak Ten, status hubungan Anda adalah sesuatu yang ingin diketahui semua orang. Jadi, tipe orang seperti apa yang Anda sukai? Oh, Gia. Dia itu satu-satunya. Cantik dan anggun. Matanya besar. Dengan kelopak mata ganda. Saat dia tersenyum, sangat menggemaskan. Bapak Ten, sebut saja nama Ibu Ainsworth. Manis sekali. Ibu Ainsworth, kalau Anda masih lajang, apakah Anda bersedia menikah dengan Bapak Ten? Aku akan sangat senang. Salah satu dari kalian sangat bersemangat. Dan yang satu lagi sangat bahagia. Kalau begitu aku akan tanda tangani perjanjian Sirai ini.
dan secara pribadi, mengantarkan kalian berdua ke pelaminan. Halo. Apakah ini perencana pernikahan? Dalam 7 hari. Aku butuh kamu mengatur sebuah pernikahan. Oak. Untuk nama pengantin wanita dan pria. Pengantin wanita adalah Stella Ainsworth. Pengantin pria adalah Jasper Thorne. Sayang, kenapa kamu berkemas? Mau kemana? Musim sudah berganti. Ayo kita rapikan baju-baju yang sudah tidak dipakai. Biar aku yang urus. Kamu istirahat saja dulu di sana ya. Sayang, kamu tidak tahu betapa berartinya kamu bagiku. Kalau suatu hari kamu meninggalkanku, meski aku memiliki seluruh dunia, apa artinya itu bagiku? TAPI, Stella. Aku sudah melihat caramu mencintaiku. Kamu tidak bisa membohongiku. Dan sayang, obat untuk menyembuhkan sindrom Becker sudah aku kembangkan. Begitu kita menemukan orang untuk mengujinya dan memastikan obat itu benar-benar aman, kamu akan sembuh. Aku bisa jadi kelinci percobaan, loh. Tidak. Obat itu masih ada efek sampingnya. Efek samping apa? Apa itu akan membunuhku? Atau akan membuatku menderita? Tidak akan membunuhmu. Tapi sayang, aku tidak akan membiarkanmu terluka, sedikit pun tidak. Kalau sampai kamu celaka. Karena aku pasti akan gila. Stella, sebenarnya ini. Sayang, tadi kamu mau bilang apa? Tidak ada. Kamu sebaiknya angkat telepon itu. Oak, aku akan membalas telepon itu dulu. Stella, aku nemu tempat barbecue enak di internet. Katanya sih enak banget. Ayo kita ke kota harum. Oak, aku akan pesan tiket penerbangan paling awal sekarang. Kita ketemu di bandara. Sayang, ada urusan mendadak di perusahaan. Aku harus pergi sebentar. Stella, kamu selalu mengira aku tidak bisa mendengarmu saat kamu membelakangi. Kalau gitu, kamu istirahat saja. Jangan terlalu khawatir tentang aku. Stella, aku ingin melihat sendiri bagaimana tingkah lakumu dan Jasper saat berdua. Apa kamu juga segitunya baik padanya? Tiga jam di pesawat, 2 kali transit. Hanya untuk barbecue ini. Hanya kamu yang mau segitunya. Apa? Kamu tidak akan sejala ini. Untuk Ethan, kan? Dulu saat bersama Ethan, kami miskin. Kami tidak mampu melakukan hal-hal seperti ini. Lalu kami punya uang.
Tapi kami sibuk sekali dengan pekerjaan. Tapi Ethan itu pria yang baik. Dia tidak pernah memintaku melakukan hal-hal seperti ini. Kalau begitu, hidup kalian berdua pasti sangat membosankan. Jangan bilang begitu. Aku sangat mencintainya. Kamu benar-benar mencintainya? Ethan sangat baik. Dan perhatian. TAPI. Dia kadang tidak memahami aku. Aku bekerja sangat keras. Dan semua itu untuk dia. Dia tidak bisa membantu aku sama sekali. Kadang aku berpikir. Aku berharap orang itu adalah kamu. Ini untukmu. Stella, biar aku membantu kamu beristirahat. Kita harus segera mengejar penerbangan. Ham. Stella, Aku tahu. Dalam pernikahan kamu dengan Ethan, kamu telah sangat menderita. Tapi kamu tidak harus membiarkan janji yang kamu buat menjebak kamu. Kamu masih memiliki aku. Stella. Kita sudah benar-benar berakhir. Apa masalahnya, Stella? Aku minum terlalu banyak semalam. Jadi aku cuma. Stella, tenang. Aku tahu situasi ini membuatmu dalam posisi sulit. Tapi jangan khawatir. Aku tahu posisiku. Aku tak akan memaksamu. Jasper. Apa? Semalam bilang kakak buatmu? Dan sekarang kau melakukannya lagi? Aku sangat lelah, Jasper. Kalau aku ketinggalan rapat pemegang saham, kerugian apapun dari ini akan sepenuhnya jadi tanggung jawabmu. Oh, aku akan bertanggung jawab. Sini, istirahat sebentar di bahuku. Oh iya, Ada APA? soal perjalanan kita ke kota harum, Jangan Berry Tahu Ethan. Sepatah kata pun. Oak, Mengerti. Apa yang kita punya?
Cuma urusan fisik. Kita berdua dapat yang kita butuh, kan? Ya, Apa masalahnya dengan itu? Hadirin sekalian, karena ada burung yang menabrak mesin kiri mengalami kerusakan. Mohon tetap duduk dan jangan berjalan-jalan. mesin rusak. Jasper. APA Kitarakan. Tidak. Percayalah padaku. Kita akan mendarat dengan selamat. Semuanya akan baik-baik saja. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Aku juga. Kita tidak akan jatuh, kan? Aku tidak akan naik pesawat lagi. Kru kabin kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk memastikan keselamatan semua orang. Kita harus bagaimana? Ini menakutkan. Jangan nakut-nakutin aku. Ya ampun. Hei, ada yang pingsan di sini. Tuan, Tuan, apa Anda baik-baik saja? Tuan, Tuan, di mana yang sakit? Tuan, Stella, jangan lihat. Kembali ke kursimu. Jasper. Pria yang pingsan itu. Dia mirip Ethan. Tuan, bagaimana perasaan Anda sekarang? Tolong aku. Kepala pramugari. Seorang penumpang di kabin belakang tiba-tiba sakit. Sepertinya serangan jantung. Bawakan tabung oksigen medis. Cepat. Jangan berandai-andai. Prioritas utama kita sekarang adalah menjaga diri kita sendiri. Tahan, Tuan. Bantuan sedang datang. Stella. Tuh. Aku sepertinya susah bernapas. Tolong aku, cepat. Jasper, apa yang terjadi? Pramugari, Teman saya tidak enak badan. Ibu, tapi penumpang di belakang kami, kondisinya lebih kritis. Lebih kritis? Tidakkah kamu lihat teman saya, juga kesakitan? Kalau terjadi sesuatu padanya, apakah seluruh maskapai kalian sanggup menanggung tanggung jawab itu? Berikan saya tabung oksigen. Ini. Bernapas sekarang. Tuan, Tahan, Tuan. Kami akan segera mendarat. Kami akan pastikan Anda sampai di rumah sakit dengan selamat. Stella, kalau pesawat ini jatuh, aku ingin memberitahumu. apa yang ingin kau katakan padaku? Aku mencintaimu. Serai Ethan-nya, menikahlah denganku. Tuan, tetap tenang. Anda akan baik-baik saja. Tuan, tunduk. Kepala ke bawah. Persiapkan untuk benturan. Tandak, kepala ke bawah. Persiapkan untuk benturan. Anda baik-baik saja. Tuan, aku hampir mati ketakutan. Syukurlah. Tuan. Anda baik-baik saja? Tuan, Anda baik-baik saja? Apa yang ingin kamu katakan padaku sebelumnya? Aku hanya bercanda. Aku pikir aku akan mati. Jadi aku melakukan sedikit kaizengan. Jangan terlalu dipikirkan. Tolong Jengen. Bercanda seperti itu lagi? Sudah aku katakan sebelumnya, hanya ada satu pria di hatiku. Dan itu Ethan. Aku paham. Stella, aku merasa jauh lebih baik sekarang. Terima kasih. Kamu membuatku hampir mati ketakutan. Rapat pemegang saham sudah cukup kacau. Kamu tidak boleh mengalami apa-apa. Stella, dengan semua keributan di pesawat ini, waktu yang kita alokasikan tidak akan cukup. Ayo bergerak. Menyingkir. Kita harus keluar dari pesawat ini. Kita harus keluar dari pesawat. Semuanya, mohon tetap tenang. Kru, Kami sedang mempersiapkan slide evakuasi sekarang. mohon tidak mendorong maju. Kru, tabung oksigen medis. Sudah sampai, penumpang di belakang. Dalam kondisi kritis. Tabung oksigen itu direbut oleh pasien lain. Tunggu sebentar, Mohan. Aku akan langsung ke sana. Pramugari, prioritaskan kami keluar dari pesawat. Kami ada urusan yang sangat mendesak. Maaf, Bu.
Ada keadaan darurat medis di kabin belakang. Aku harus menanganinya segera. Apa yang kamu katakan? Dia adalah ketua Nexus Pharma Group, Stella Ainsworth. Kami juga ada urusan yang sangat mendesak. Itu terkait kehidupan ribuan keluarga. Sebaiknya kamu pikirkan matang-matang. Tepat sekali. Helikopter saya sedang diparkir tepat di bandara. Bayarkan saya dan rekan saya pergi dulu. Waktu kami sangat penting untuk investasi besar di provinsi kami. Untuk 5 tahun ke depan, dan puluhan ribu lapangan kerja. Ibu Ainsworth, saya sepenuhnya mengerti, tapi pasien kritis harus diprioritaskan. Itu aturannya. Dan suasana hati para penumpang di pesawat. Saya bahkan akan, atas nama Nexus Pharma Group, menawarkan perusahaan Anda, sambangan jiwa pesawat baru. Dan memberikan kompensasi kepada semua penumpang hari ini. Kakak, aturan itu kaku, tapi manusia itu fleksibel. Nexus Pharma Group di provinsi kami menyediakan puluhan ribu lapangan kerja dan PDB yang dihasilkannya. Sungguh tak terukur. Kalau ada masalah, semuanya akan sia-sia. Apa kamu sanggup menanggung kerugian itu? Baiklah, Ibu Ainsworth, Anda bisa pergi dulu. Tapi, ada penumpang di belakang yang mengalami angina akut. Kami curiga itu serangan jantung. Keadaannya sangat kritis saat ini dan area di luar pesawat benar-benar macet. Ambulansnya juga terjebak kemacetan. Bisakah Anda menggunakan helikopter Anda untuk membawanya ke rumah sakit dulu? Angina akut? Tuan. Tidak. Waktu kami sudah mepet. Helikopter tidak bisa diberikan ke pasien itu. Kalau kita menyinggung para pemegang saham, itu masalah besar. Tepat sekali. Bukankah jalanan seharusnya segera lancar? Ambulans hanya butuh sekitar 10 menit untuk sampai ke sini. Kalau kita terlambat, itu bisa berarti kerugian ekonomi bagi seluruh kota harum. Untuk dia, suruh saja dia tunggu sebentar lagi. Tuan, kru, penumpang di belakang kondisinya kritis. Kru, ada keadaan darurat medis di belakang sini. Baiklah, Aku segera ke sana. Stella, pintunya terbuka. Ayo, sekarang. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Tuan, Kami juga mau turun. jangan hentikan kami. Kenapa dia boleh duluan? Ya. Itu tidak adil. Aku juga mau turun dari pesawat ini. Tuan. Stella itu istriku. Cepat, panggil dia kembali untukku. Apa? Ibu Ainsworth itu istri Tuan? Ibu Ainsworth, tunggu. Suami ibu masih di dalam pesawat. Di luar terlalu berisik. Tunggu. Aku akan segera memanggilnya. Ibu Ainsworth, permisi, lewat. Ibu Ainsworth, tunggu. Ibu Ainsworth. Ibu Ainsworth. Tuan, beliau sudah turun dari pesawat. Saya tidak bisa menghentikannya. Stella, aku tidak punya apa-apa untukmu. Tapi kamu tetap mau menikah denganku. Maafkan aku karena kamu harus menerima ini. aku tidak sekadar menerima. Selama kita bekerja sama, kita akan perlahan-lahan mengisi rumah ini. Aku Stella Ainsworth, bersumpah kepada langit, bahwa untuk sisa hidupku, aku hanya akan mencintaimu, Ethan Rhodes. Stella, Hey, Ibu Ainsworth, tunggu. Itu suara Ethan. Stella, kamu pasti salah dengar. Masa sih itu Ethan? Dia pasti lagi di rumah, nungguin kamu pulang. Masa dia ada di pesawat? Tapi aku benar-benar dengar sesuatu. Suara Ethan. Stella, aku tahu tentang perasaanmu ke Ethan. Tapi sekarang, bukan waktunya berhalusinasi. Kita sudah turun dari pesawat secepat mungkin. Kita nggak boleh buang waktu di sini. TAPI. Stella, kita sudah berusaha keras selama ini. Hari ini adalah hari kita lihat hasilnya. Kita nggak boleh buat kesalahan. Stella, Kamu benar. Masa iya Ethan ada di pesawat? Dia pasti lagi di rumah. Makan makanan hangat. Nikmatin AC. Nungguin aku pulang. Ayo pergi. Stella, Ada APA. Perjalanan ke Kiku, Casilio. Kamu baik-baik saja? Nggak apa-apa. Tuan. Stella itu istriku. Cepat, panggilkan dia untukku. Dia istriku.
Tolong, panggilkan dia untukku. Tuan. Dia istriku. Tolong, ambilkan dia untukku. Tapi, Tuan, Ibu Ainsworth sudah pergi. Stella. Kau benar-benar akan kehilangan aku. Tuan. Tuan, bangun. Stella, cepat, ganti baju gaunmu. Baik, kamu juga harus ganti baju. Ngomong-ngomong, kakimu bagaimana? Sudah tidak sakit lagi. Baiklah, ayo pergi. Ethan, mulai hari ini, akulah yang akan disebut legenda oleh semua orang. Simua Yang pernah meragukan pernikahan kita. Akan iri dengan pilihanmu. Kita tidak Durkin menjadi pasangan paling bahagia. Ini buruk, dia mengalami pendarahan. Dia bisa meninggal kapan saja. Sudah hubungi keluarga pasien? Orang tua pasien sudah meninggal sejak dulu. Telepon istrinya, tidak ada yang menjawab. Ada kerabat lain? Mereka sudah putus kontak dengannya sejak lama. Lakukan semua yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan pasien. Nexus Pharma Group, kemitraan Ainsworth tak terbendung. Peluncuran IPO mereka sukses besar, dan sahamnya melonjak. Hari ini juga mendukung pasangan favorit kita. Stella, kau dengar semua pujian itu? Semua kerja keras kita selama bertahun-tahun akhirnya terbayar. Jasper, terima kasih. Hanya bilang terima kasih, tidak cukup. Jadi, bagaimana kau mau aku membalasnya? Habiskan saja 3 hari bersamaku. Malam tahun baru, aku akan mundur dari posisiku sebagai mitra, dan aku tak akan mengganggumu lagi. Hanya 3 hari, Oak. Baiklah, ayo pergi. Bapak Rod, waktunya minum obat. Saya ingin keluar. Tapi kondisi Anda masih sangat lemah. Anda belum bisa pergi. TAPI. Kalau Anda bersikeras mau pergi, Anda bisa tanda tangani formulir pelepasan tanggung jawab. Baik. Akan saya tanda tangani. Anda baru saja menjalani operasi besar, dan sampai hari ini, baik istri maupun keluarga Anda, tidak ada yang datang menjenguk. Menyedihkan sekali. Jasper, kamu berani menampakkan wajah? Kenapa saya tidak berani? Kecuali, kamu pikir sayalah yang nyaris membunuhmu? Ethan, Stella menutup telepon, bilang dia sedang dalam perjalanan, lalu langsung menghilang. Itu karena, selama ini dia bersamaku. Lalu? Apa maksudmu? Lakukan yang bijak, sirai Stella. Dia sudah tidak mencintaimu lagi. APA.
Stella bahkan tidak punya nyali untuk minta cerai sendiri? Dia perlu kamu yang jadi pelakunya? Ya, aku datang ke sini sendiri. Tapi Ethan, apa kamu benar-benar pikir Stella sebenarnya di lubuk hatinya tidak ingin menceraikanmu? Apa yang pernah kamu lakukan untuknya? Akulah yang selalu bersama Stella, membangun perusahaan dari nol. Bersamaku, itu berarti tepuk tangan. Itu berarti keuntungan. Sekarang lihat dirimu. Apa yang sudah kamu lakukan untuknya? Kamu cuma beban baginya. Ini 1 juta rupiah. Ambil. Dan minggirlah dari kehidupan Stella. Rp1 juta? Nila Stella. Sekarang pasti puluhan miliar rupiah, kan? Jangan serakah. Aku memberimu 1 juta rupiah. Supaya kamu berani mengingatnya. Jasper. Aku akan menceraikan Stella. Karena aku tidak sabar ingin melihat seberapa baik hubungan kalian berdua setelah kalian bersama. Kalau begitu, terima kasih sudah minggir. Kapan aku bisa ikut uji coba obat itu? Pepak Roads. Setelah Anda memutuskan, Anda bisa ikut uji coba kapan saja. Kalau begitu, lakukan sesegera mungkin. Baiklah, Bapak Rhodes. Ada risiko dengan obat uji coba ini, dan efek sampingnya saat ini belum diketahui. Anda mengerti itu, kan? Ya. Aku bisa menanganinya. Stella, kamu sudah pulang. Oak, aku mau masuk. Kamu sebaiknya kembali. Stella, selamat malam. Brenda. Ethan di mana? Ibu sudah kembali. Bapak Rhodes di mana? Dia tidak pulang bersama ibu? Ada APA? Dia tidak ada di rumah? Bapak Rhodes keluar mencari ibu. Mencari aku? Dia mau mencari aku di mana? Di perusahaan? Bapak Rhodes sudah pergi beberapa hari yang lalu, dan belum kembali sejak itu. Kenapa ibu tidak menghubungi dia? Beberapa hari yang lalu? Baiklah. Aku paham. Kamu bisa pergi. Oak. Halo. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Tidak aktif? Aku sudah menghubungi Ethan beberapa hari ini. Dia tidak pernah menjawab. Mungkin. Carrie tahu di mana Ethan berada. Sekarang. Ibu Ainsworth. Kami menemukan bahwa Bapak Rhodes 3 hari yang lalu membeli tiket pulang pergi untuk penerbangan yang sama dengan ibu. APA? 3 hari yang lalu? Penerbangan yang sama? Mungkin. Dia juga ada di pesawat itu? Aku. Waktu itu, aku benar-benar mendengar dia memanggil namaku. Apakah dia mungkin? Di pesawat itu? Aku. Pada saat itu, aku yakin aku mendengar dia memanggil namaku. Stella. Aku sudah menemukannya, Ibu Ainsworth. Bapak Rhodes sedang di rumah sakit utama. Dia sudah dirawat selama 3 hari sekarang. Ethan di ruangan mana? Bagaimana kondisinya? Dia sekarang di mana? Maaf, tetapi kami tidak bisa membuka rekam medis pasien. Aku adalah istrinya. Aku adalah keluarga. Bapak Rhodes mengatakan, istrinya sudah meninggal. APA, meninggal?
Tidak, itu tidak benar. Ethan pasti marah sekali padaku. Ethan pasti kesal padaku. Makanya dia bilang begitu. Tolong katakan saja padaku. Dia di mana? Dia di mana? Pasiennya sudah dipulangkan. Kalau Anda benar-benar istrinya, silakan hubungi dia sendiri. Halo, Ethan? Kamu di mana? Tolong, biarkan aku menjelaskan. Aku sedang dinas keluar kota. Aku baru sampai di rumah. Pulanglah. Kita perlu bicara. Bagaimana perasaanmu? Kamu baik-baik saja? Kita bicara setelah kamu pulang. Baik. Aku punya sesuatu yang disukai Ethan. Ethan sudah melihatnya. Ethan seharusnya tidak marah lagi, kan? Stella. Sayap. Sayang, lihat apa yang kubelikan untukmu. Sayang, kamu kangen gak? Aku sangat merindukanmu. Sayang. Ada APA? Aku baik-baik saja. Sayang. Apa yang terjadi? Aku tiba-tiba mengalami serangan jantung. Itu akibat dari operasi. Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu mengalami serangan jantung tanpa sebab? Sayang. Aku sangat menyesal. Ini semua salahku. Selalu. Aku tidak ada di sana untuk kamu. Sayang, ini salahku. Aku tidak ada di sana untukmu. Sebenarnya, kamu ada. Maksudmu apa? Bahkan jika aku tidak ada di bandara. Tapi kamu seharusnya pergi ke rumah sakit. Kamu seharusnya ingat. Hari itu di pesawat, aku memanggilmu. Di pesawat itu. Kamu ada di sana. Pramugarinya berteriak-teriak putus asa. Dan aku juga berteriak putus asa. Tapi kamu tidak menoleh. Sayang. Jadi maksudmu, 3 hari lalu, kamu benar-benar memanggilku di pesawat itu. Sayang. Kamu baik-baik saja? Apa yang telah kulakukan? Sayang, maafkan aku. Tolong, beri aku kesempatan lagi. Aku melihatmu menggenggam tangan Jasper. Aku melihatmu membantunya pergi. Stella. Aku melihat semuanya. Kamu bisa saja memberitahuku bahwa kamu tidak mencintaiku. Kamu bisa saja memberitahuku semua ini. Kamu bisa saja bilang kamu tidak mencintai aku. Kamu bisa bilang apapun padaku. Itu tidak benar. Aku memang mencintaimu. Sayang, Jasper dan aku hanya rekan kerja. Dia cedera kaki saat turun dari pesawat hari itu. Makanya aku membantu dia berjalan. Kalau kamu tidak percaya padaku, aku akan telepon dia sekarang. Aku akan minta dia menjelaskan semuanya padamu, oke? Tak perlu, Stella.
Mungkin pernah ada kesempatan kecil aku bisa memaafkanmu. Tapi sekarang, tak ada jalan kembali bagi kita. Sayang, aku tak bisa kehilangan kamu. Aku akan telepon Jasper sekarang. Aku akan minta dia menjelaskan semuanya padamu. Oke? Halo, Jasper? Kamu perlu datang. Datang ke tempatku. Ethan salah paham tentang hubungan kita. Datang saja ke sini. Sekarang. Ethan, Jasper sedang dalam perjalanan. Tolong percaya padaku. Oke? Sayang, tanganmu dingin sekali. Biarkan aku naikin suhu. Oh, benar. Masih ada rebusan di rumah. Biarkan aku membuatkanmu sup. Tunggu sebentar. Stella. Sudah terlalu terlambat. Tidak terlambat. Tak ada yang terlambat. Sayang, aku sudah menemukan orang untuk menguji obat itu untukmu. Setelah mereka mengidentifikasi efek sampingnya, aku akan melakukan beberapa penyesuaian. Lalu kamu bisa sembuh. Aku akan mengesampingkan semua pekerjaan dan fokus bersama kamu. Kita bisa punya anak lagi dan hidup bahagia bersama. Bukankah itu terdengar baik? Stella? Ada apa dengan kalian? Stella, bagaimana aku tidak tahu bahwa Jasper bahkan tahu kode pintu kita? Jasper, kamu datang tepat waktu. Jelaskan pada Ethan sekarang tentang apa yang terjadi antara kita. Ethan, tentang Stella dan aku. Apa hubungan kalian berdua? Jasper, aku bilang jelaskan. Jangan tanya yang tidak seharusnya kau tanya. Baiklah, Stella. Ini antara aku dan Ethan. Antara pria. Biarkan aku bicara dengannya. Pergi ambilkan dia sesuatu yang enak untuk dimakan. Oke. Oke. Ethan, aku akan segera kembali. Oke. Sudahkah kau bicara dengan Stella tentang perceraian? Dia belum pergi jauh. Kenapa kau tidak melanjutkan sandiwara ini? Bagaimana jika dia kembali? Dia tidak akan. Stella percaya padaku. Dia memintaku untuk menasihatimu. Dia tidak akan pernah curiga. Benarkah? Tentu saja. Tahu tidak, Ethan, saat kau di rumah sakit, menggiliat kesakitan berhari-hari. Akulah yang menghibur Stella. Setiap kali dia ingin meneleponmu, aku akan menciumnya, dan dia akan melupakanmu sepenuhnya. Sedangkan kami, selain makan, kami menghabiskan siang dan malam, hanya menginginkan satu sama lain. Stella tidak pernah sepenuh itu padamu, kan? Dia selalu mempertimbangkan perasaanku. Jadi, apakah karena itu dia berselingkuh? Itu benar. Bersamamu, dia meluapkan semuanya. Seperti binatang yang sedang birahi. Kau! Ethan, kau sudah kalah. Jasper, jika kau menginginkan Stella, aku bisa memberikannya padamu. Stella dan aku sudah bercinta siang dan malam. Mungkin dia sudah mengandung anakku. Aku akan meyakinkannya untuk menceraikanmu. Lagipula, dia akan menjadi seorang ibu, kan? Jasper, kau tampan dan berbakat, tapi kok nekat mengejar wanita yang sudah menikah, mau jadi pria selingkuhan. Wanita yang luar biasa seperti Stella. Tentu saja kau harus memperjuangkannya. Tidakkah kau takut dia tahu bahwa kaulah yang menjebakku ke kota harum? Yang membuatku melihat kalian berdua bersama, dan kaulah yang tahu bahwa pasien yang disebut pramugari itu adalah aku. Tapi tetap saja kau menjahkannya. Menurutmu, jika dia tahu, apakah dia masih menginginkanmu? Kalau itu aku, Ethan, ada buktinya? Aku tidak punya. Kamu menyembunyikan jejakmu dengan baik. Tak ada bukti. Stella tidak akan pernah percaya padamu. Bahkan jika dia curiga padaku. Sebagai mitra terpentingnya, dia tidak bisa melakukan apa-apa padaku. Kamu yakin tentang itu? Pasti. Aku terlalu lemah. Jika aku sudah memisahkan kalian lebih awal,
Kamu sudah lama diusir. Siapa yang kamu pikir kamu usir? Stella. Kamu, kapan kamu kembali? Aku tidak pernah pergi. Stella, kamu, aku hanya... Jasper. Aku percaya padamu. Tetapi kamu diam-diam mendekati Ethan, memisahkan kami. Stella, aku hanya... Diam saja. Ethan, jangan percaya dia. Tidak pernah ada apa antara kami, aku bersumpah. Ya. Ketika aku pergi ke kota harum kali ini, aku mabuk. Dan aku membuat kesalahan. Tetapi kamu harus percaya, aku selalu mencintaimu. Mendengar kamu mengatakan itu, membuatku merasa sakit perut. Aku tahu. Aku menyakiti kamu, aku tahu. Jadi lihat. Kamu boleh memukul aku. Kamu boleh berteriak pada aku. Tetapi semua ini adalah kesalahan pria ini. Aku akan membuat dia meminta maaf kepada kamu. Aku tidak akan meminta maaf. Jasper, kamu. Stella, kamu memang memiliki perasaan terhadap aku. Apa yang membuat kamu berpikir aku memiliki perasaan terhadap kamu? Yang satu-satunya aku cintai adalah Ethan. Berani berbohong kepada aku. Dan berhenti berbohong kepada diri sendiri. Dia tidak ada di hati kamu sama sekali. Diam saja. Tidakkah kamu mendengar aku? Apa yang kamu takuti? Kalau cinta sudah hilang, memang sudah hilang. Kamu tidak berutang apa-apa padanya. Siapa bilang aku tidak mencintai Ethan? Ethan, kamu adalah alasan semua yang aku lakukan. Ketika pertama kali aku bertemu denganmu, kamu memberikan aku payung. Itu pertama kali aku merasa ada kebaikan. Dari saat itu, aku berjanji. Aku akan memberikan pria ini kehidupan yang paling bahagia dan bermakna. Tetapi rasa sakit terbesar aku datang dari kamu. Aku yang menyakiti kamu. Tetapi hari itu aku berkata, kalau aku kehilangan kamu, bahkan seluruh dunia, tak berarti apa-apa bagi aku. Aku tidak berbohong. Ketika aku berkata itu. Untuk siapa kamu melakukan semua tindakan cinta ini? Ethan, aku tahu ini kesalahan aku. Tetapi dia adalah orang yang menggoda aku. Aku akan membuat dia meminta maaf padamu. Aku tidak akan meminta maaf. Aku adalah mitra kamu. Kita menghasilkan banyak uang bersama. Sudah kamu lepaskan semua itu? Mitra? Kamu tahu berapa banyak orang di luar sana yang ingin menjadi mitra dengan aku? Tetapi Ethan, hanya ada satu. Stella, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Kamu benar-benar akan melakukan ini padaku? Kamu akan meminta maaf atau tidak? Aku tidak akan meminta maaf. Kalau kamu tidak meminta maaf, aku akan membatalkan kemitraan kita. Stella, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Minta maaf padanya sekarang. Aku minta maaf. Semua ini adalah apa yang kamu berutang pada Ethan. Ethan, jadi, masih marah sama aku? Jadi kamu masih marah? Masih marah? Stella, tidak ada yang bisa mengubah apapun. Kamu selingkuh dariku. Lepaskan aku. Lihat, Ethan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kita sudah selesai di sini? Aku Jasper. Kamu tidak berhak memperlakukan aku seperti ini. Aku tahu persis siapa kamu, Jasper. Tapi 1000 Jasper sekalipun tidak ada apa-apanya dibandingkan satu Ethan. Sudah jelas? Kakap. Ethan. Sudah tidak marah lagi? Stella. Sudah terlambat. Mari kita akhiri semuanya dengan baik. Aku salah. Tapi aku tak bisa hidup tanpa kamu, Ethan. Di hatiku, hanya ada kamu. Sudah terlambat. Stella. Kamu ingat apa yang kamu berikan padaku di hari pernikahan kita? Ethan, ini perjanjian cerai yang aku siapkan, di mana aku pergi tanpa apa-apa. Aku sudah menandatanganinya. Jika aku pernah melakukan sesuatu yang menyakitimu,
Kamu bisa menandatanganinya dan menceraikan aku kapan saja. Dan tak pernah memaafkan aku. Maka kamu lebih baik ingat ini. Jika kamu pernah melakukan sesuatu yang menyakitiku, untuk seumur hidupku, aku tak akan pernah membiarkan kamu menemukan aku lagi. Perjanjian Sirai. Ethan, di mana perjanjian Sirai? Kamu tak bisa menandatanganinya. Ini janji kamu padaku. Jika kamu pernah melakukan sesuatu yang menyakitiku, kamu akan pergi tanpa apa. Untuk seumur hidupku, aku tak akan pernah membiarkan kamu menemukan aku lagi. Kalau kau sudah berbuat salah padaku, kau akan pergi tanpa apa-apa. Aku akan pastikan, kau sekali-kali tidak akan menemukanku lagi. Ethan, aku tahu aku sudah berbuat salah. Stella, kau tahu bagaimana diriku. Begitu aku sudah memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikanku. Baiklah. Kalau begitu, aku pergi. Bawa juga pacar kecilmu itu. Ethan, aku tidak pernah punya perasaan sungguhan padanya. Pergi saja. Tidak mungkin. Aku harus mencari cara untuk membuat Ethan memaafkan aku. Ibu Ainsworth. Informasinya sudah saya dapat beberapa hari yang lalu. Bapak Rhodes sedang merencanakan sebuah pernikahan. Pernikahan? Aku ingat sekarang. Ethan dan aku sudah bersama selama bertahun-tahun. Aku berjanji padanya. Setelah kita punya uang, kami akan mengadakan pernikahan yang mewah. Jadi itu dia. Dia sudah merencanakan ini sejak lama. Kalau begitu, Ibu Ainsworth, kalau Anda menyelesaikan persiapan pernikahan ini, apakah Bapak Rhodes mungkin akan memaafkan Anda? Apapun caranya, aku harus mencoba. Aku jadi ingat. Apakah uji coba obat itu sudah dimulai? Sejak donggar, waktunya sudah dijadwalkan. Segera setelah Anda membutuhkannya, uji coba bisa langsung dimulai. Bagus. Setelah Ethan benar-benar sembuh, aku rasa dia akan berubah. Mungkin bahkan memaafkan aku. Aku akan ke lokasi pernikahan sekarang, dan mempersiapkan semuanya. Untuk memberi dia kejutan. Stella, bagaimana kamu bisa begitu tega? Kamu benar-benar mengambil semua saham saya di perusahaan. Ada masalah APA? Itu semua uang hasil kerja keras saya. Apa hakmu mengambilnya? Kerja keras? Jangan salah paham. Tanpa aku, kamu bukan apa-apa. Untuk uang itu adalah kompensasi untuk apa yang kamu lakukan kepada Ethan. Aku akan memberikan semuanya kepada dia. Kenapa kau bisa begitu kejam? Sudah kubilang, aku tak tega melihat Ethan kesakitan. TAPI kau merajut jaring kebohongan yang besar ini, hanya untuk membuatku menyakitinya. Semua karena aku terlalu mencintaimu. Hanya itu alasannya. Jasper, kalau saja kau tetap rendah hati, semua ini tidak akan terjadi. Tapi sekarang, kita berdua adalah pendosa. Kita berdua perlu menebus dosa. Apa yang akan kau lakukan? Kau akan segera mengetahuinya. Hello, Brenda. Tentang Ethan belakangan ini, apakah makannya baik-baik saja? Ibu Ainsworth, jangan khawatir. Makanan bergizi yang ibu kirim. Sudah saya berikan semua kepada Bapak Rhodes. Dia tidak banyak makan. Tapi biasanya saya bisa membujuknya untuk makan beberapa suap. Hanya saja. Hanya saja apa? Hanya saja, dia terus-menerus murung. Berat badannya turun sangat cepat beberapa hari terakhir ini. Saya sedih sekali melihatnya. Baiklah, kalau begitu tolong temani dia untukku. Ibu Ainsworth, mengapa ibu tidak pulang saja, dan menemaninya sendiri?
Aku melakukan sesuatu yang membuatnya kesal. Bapak Rhodes memiliki hati yang baik. Lakukan lebih banyak hal untuk membuatnya senang. Coba saja membuatnya senang. Dia akan memaafkanmu. Lagipula, dia baru saja mengalami operasi besar. Dia mungkin tidak merasa baik-baik saja. Oak, aku paham. Aku tidak akan membiarkan dia meninggalkan aku. Ethan, aku sangat merindukanmu. Apa yang bisa aku lakukan agar kamu memaafkan aku? Apa yang kamu lakukan di sini? Ethan, aku cuma mau ketemu kamu. Santai aja. Aku nggak akan nyakitin kamu lagi. Aku bawain sesuatu. Roti kukus kenari favorit kamu. Mau? Enggak. Kamu baik-baik aja? Biar aku pijitin. Enggak. Ethan, Stella Ainsworth. Aku sudah mengajukan cerai. Menurut perjanjian cerai, ini rumah aku. Kamu di sini. Itu masuk tanpa izin. Aku bisa telepon polisi. Ethan, kita udah kenal lebih dari 10 tahun. Ini pertama kalinya. Kamu ngomong ke aku kayak gini. Kamu tahu, aku lagi ngapain akhir-akhir ini? Ya, aku tahu. Kamu lagi rencanain pernikahan kamu. Brenda yang kasih tahu? Ayah. Jadi, kamu nggak senang buat aku? Stella. Aku selalu bermimpi tentang pernikahan yang sempurna. Aku membayangkan bahwa ketika kamu berjalan ke arahku dengan gaun pernikahanmu, aku akan menjadi pria paling bahagia di dunia. Kamu merusaknya. Sudah terlambat? Terlambat. Sekarang ketika aku melihatmu, yang bisa aku bayangkan adalah kamu dan Jasper berguling-guling di tempat tidur. Ketika aku sendiri di rumah sakit, sedang operasi, butuh seseorang di sana, di mana kamu? Bagaimana kamu bisa bahkan bertanya, apakah sudah terlambat? Aku tahu. Aku tidak pantas mendapatkannya. TAPI Ethan. Apapun pilihan yang kau buat, aku akan menunggumu. Ethan, kita tidak pernah punya pernikahan yang layak. Best, maukah kau memakai ini untuk pernikahan kita? Pernikahan kita? Ya, yang sudah kau siapkan. Baiklah. Tinggalkan saja di sini. Benarkah, Ethan? Kau serius? Aku harus pergi. Oak. Aku pergi dulu. Kau beristirahatlah. Stella. Itu istri saya. Bisa kamu ambil dia untuk saya? Bapak Rhodes, Ibu Ainsworth sudah pergi. Stella. Setiap kali dia mencoba menghubungi kamu, aku menciumnya. Dia baru saja menjalani operasi besar, dan sampai hari ini, istri dan anggota keluarga dia, tak satu pun datang untuk mengunjungi. Ethan, dia bersama aku selama ini. Siang dan malam, yang kami inginkan hanya satu sama lain. Aku tak akan pernah melepaskanmu, tidak di hidup ini atau selanjutnya. Jika aku pernah melakukan sesuatu yang menyakiti kamu, kamu bisa membenci aku selamanya. Aku, Stella Ainsworth, bersampai kepada Tuhan, aku hanya akan mencintai kamu, Ethan Rhodes, untuk selamanya. Kalau begitu kamu harus ingat. Jika kamu pernah menyakiti aku, untuk seumur hidupku, aku akan menghilang tanpa jejak.
Pada akhirnya, pernikahan yang selalu aku impikan. Akhirnya, berubah menjadi perpisahan akhir kita. Ya. Siapkan uji coba obat itu untuk aku besok. Coba tebak apa yang kudengar? Dekorasi pernikahannya. Ibu Ainsworth yang urus semuanya sendiri. Itu menunjukkan betapa dia peduli pada suaminya. Mereka memang pasangan yang spesial. Dia sudah sukses besar, tapi dia tidak meninggalkan suami yang menemani sejak awal. Lumayan langka. Wanita seperti itu membuatmu merasa aman. Betul sekali. Pikiranku persis seperti itu. Ethan, aku sangat senang kamu ada di sini. Kamu pasti pengantin pria paling tampan di sini. Sebentar lagi, aku akan menggandeng lenganmu. Dan kita akan berjalan di lorong panjang ini bersama-sama. Silicon duduk. Anda Bapak Rhodes, kan? Ya, saya. Bapak Rhodes, ini formulir persetujuan uji coba obat. Silakan diperiksa. Kalau semuanya sudah benar, tinggal tanda tangan di sini. Anda tanda tangan tanpa baca dulu? Tidak perlu. Saya tahu efek samping obat itu belum diketahui. Tapi obat itu bisa menyembuhkan saya, kan? Benar. Ya, betul. Obatnya di mana? Kok bisa dia? Mempelai laki-lakinya diganti. Iya kan? Stella, aku kesini untuk menikahimu. Jasper, kamu ngapain di sini? Setelan ini, dikirimkan Ethan padaku. Dia juga bilang, dia tahu kita saling mencintai, dan dia rela mengalah agar kita bisa bersama. Berhenti. Aku tidak mencintaimu.
Setelan ini untuk Ethan. Lepaskan. Lepaskan sekarang juga. Stella. Sadarlah. Dia tidak akan pernah memaafkanmu. Aku paling tahu sifatnya. Aku cuma masih berpegang pada sedikit harapan. Akulah yang benar-benar mencintaimu. Akulah yang bisa membantumu. Stella, aku mencintaimu. Aku tahu kamu juga mencintaiku. Siapa bilang aku mencintaimu? Semuanya. Aku ada pengumuman. Stella, kamu mau ngapain? Stella, sedang apa? Karena kesalahan saya sendiri, Bapak Rhodes dan saya akan bercerai. Bercerai? Apa-apaan ini? Dan semua yang saya miliki akan menjadi miliknya. Stella Ainsworth. Diam kau. Orang yang saya selingkuhi, Jasper, Apa? Itu keterlaluan. saat dia berselingkuh dengan saya, dia memprovokasi suami saya yang begitu hancur hingga terkena serangan jantung. Lalu, saat operasi, dia mengalami pendarahan hebat. Sayalah yang bersalah. TAPI Jasper. Dia tahu saya sudah menikah, tapi tetap mengejar saya. Aku tidak percaya. Harapan saya untuk semua mitra kami adalah, sebelum kalian bekerja dengannya, pikirkanlah 2 kali. Pelaku perusak rumah tangga. Itu menjijikkan. Memalukan. Orang yang palsu dan bermuka 2. Benar. Aku belum pernah melihat hal seperti ini. Sungguh orang brengsek. Pelaku perusak rumah tangga ini tidak punya rasa malu. Sungguh menjijikkan. Itu keterlaluan. Punya rasa malu. Lempar barang, pukul mereka, hancurkan wajahnya. Keluar dari sini. Aku tidak. Aku bukan pelaku perusak rumah tangga. Tolong aku. Sedangkan aku akan menebus dosa-dosaku. Stella. Ibu Ainsworth, ada kabar buruk. Aku baru tahu bahwa orang yang datang untuk uji coba obat itu ternyata adalah Bapak Rhodes. APA. Tetapi obat itu masih ada efek sampingnya. Bapak Rhodes mengambil obat itu. Investigasi kami menunjukkan dia sekarang berada di rumah lama kalian berdua yang pernah tinggal. Stella. Disinilah pernikahan kita dimulai, dan sekarang cocok juga kita akhiri di sini. Wah, banyak sekali. Kamu nggak keberatan kalau aku jadi gendut? MHM, Oke kalau begitu. kamu harus makan lebih banyak daging. Lihat betapa kerasnya kamu sekarang. Kalau gitu, aku makan ya. Apa yang wanginya enak banget? Hidangan yang layak untuk seorang ratu. Wanginya luar biasa. Ayo makan. Ethan, tolong jangan minum obat itu. Kamu tidak boleh menghukumku dengan cara yang kejam seperti itu. Ethan, tunggu. Selamat tahun baru.
Ethan, jangan diminum. Ethan, aku, Stella, bersumpah demi Tuhan, bahwa aku hanya akan mencintaimu, Ethan, seumur hidupku. Ethan. Ethan. Sejak saat itu, Ethan hilang begitu saja dari muka bumi dan tak pernah terlihat lagi. Apa sebenarnya efek samping dari obat itu? Aku takkan pernah tahu. Tapi aku yakin, selama dia masih hidup di dunia ini, aku akan menemukannya. Permisi, Nona, apa Anda pernah melihat pria ini? Namanya Ethan Rhodes. Dia suami saya. Permisi, Tuan, apa Anda pernah melihat pria ini? Dia suami saya. Permisi, Tuan, apa Anda pernah melihat pria ini? Sekitar setinggi ini, kulitnya putih. Tidak, Anda benar-benar yakin? Tuan, apa Anda pernah melihat pria ini? Ethan. Ethan, kamu ada di mana sih? Ethan. Ya, aku tak pernah menyangka kalau efek samping obat itu benar-benar bisa mengubah penampilan seseorang. Aku dengar. Stella Mengerbanken segalanya. Bekerja siang malam, mencarimu kemana-mana. Itu sudah tidak ada hubungannya denganku lagi. Dulu, kalian berdua adalah pasangan idaman di sekolah kami, yang diakui semua orang. Pasangan pertama yang kusukai. Siapa sangka dia selingkuh? Stella, kita sudah selesai. Dia memang datang mencariku. Katakan kau tidak bilang apa. Kamu bercanda? Biarkan dia hidup dengan penyesalan itu. Aku tidak melihatnya. Tidak. Sekarang aku punya pekerjaan baru, identitas baru, dan wajah yang sama sekali baru. Dia dan aku sudah putus. Lajapila, aku akan segera pergi dari sini. Ethan. Ethan. Maaf, aku kira kau orang lain. Aku tidak tahu kenapa. Tapi setiap kali aku melihatmu, seperti melihat suamiku. Aku, Stella. Bersampai Capita Tuhan. Ethan. Ethan. Saya pasti salah mengira Anda sebagai orang lain. Bagaimana mungkin dia adalah Ethan? Saya tidak bisa melihat pria lain selain Ethan. Kalau tidak, dia akan tahu. Dan dia akan marah. Halo, Ibu Ainsworth, benar? Ada surat untuk Anda di sini. Surat ini dikirim 10 tahun lalu. 10 tahun lalu? Sepuluh tahun yang lalu. Ya, silakan tanda tangan untuk ini.
Apa yang kamu tulis? Stella, surat ini untuk kita 10 tahun dari sekarang, ketika waktu itu tiba, kalau kamu membukanya. Ingat untuk membaca setiap kata dengan hati-hati. Oak, perintah sayangku. Aku akan ikuti. Siapa? Siapa suami kamu? Tapi apa yang kamu tulis di dalamnya? Hei, jangan intip. Pelit. Stella, sudah 10 tahun. Kamu pasti sudah menerima surat ini sekarang. Apakah kita masih bersama sekarang? Kalau kamu sudah membuatku marah, atau kalau kamu sudah melakukan sesuatu yang benar-benar membuatku kesal, maka bawalah surat ini ke aku untuk berbaikan. Aku akan memaafkan kamu. Terakhir, aku berharap kita bahagia dan cinta sepanjang hidup, selamanya dan selalu. Selamanya milikmu, Ethan. Aku harap kita bisa seperti ini selamanya. Aku, Stella, bersumpah kepada langit, bahwa seumur hidupku, aku hanya akan mencintaimu, Ethan. Ethan, kumohon jangan tinggalkan aku. Antar aku ke bandara. Semoga kamu selalu beruntung.